Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu tentang lafadz atau term, kemudian dilalah atau tanda, mafhum atau konsep, kemudian masodak atau fakta dan hubungan antar lafadz. Nah, apa itu lafadz? Kemarin juga sudah disampaikan bahwa lafadz itu adalah perwujudan konsep dalam bentuk kata atau kata-kata. Ya, jadi lafadz atau term itu adalah perwujudan konsep dalam bentuk kata atau kata-kata. Nah, misalnya lafadz manusia atau term manusia itu perwujudan dari konsep tentang manusia di dalamnya. Bahwa manusia itu adalah hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, kemudian apa dilalah itu atau tanda itu? Nah, tanda itu adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu lainnya. Ini sudah disampaikan atau satu keadaan yang dengan mengetahui keadaan itu, kita mengetahui keadaan yang lain. Misalnya, pucat, nah itu menunjukkan bahwa seseorang itu ketakutan begitu, ya. Atau adanya asap, nah itu menunjukkan adanya api. Nah, atau datangnya adanya adzan maghrib misalnya, nah itu menunjukkan bahwa sudah waktunya berbuka puasa. Nah, itu kan keadaan-keadaan itu ketika kita mengetahui atau melalui keadaan-keadaan itu kita mengetahui keadaan lainnya. Nah, itu adalah tanda ya. Nah, lafadz kemudian itu terbagi kepada beberapa bagian atau term itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada murakkab atau frase, kemudian juga ada kalimat atau kata. Nah, apa murakkab itu atau frase itu? Itu adalah lafadz atau kata yang bagian lafadznya itu menunjukkan pada bagian maknanya. Misalnya seperti bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu bangsa menunjukkan kepada bagian maknanya, artinya bangsa itu memiliki arti sendiri kemudian juga Indonesia juga memiliki arti sendiri atau juga misalnya di sekolah, nah itu memiliki arti menunjukkan tempat, kemudian sekolah juga itu adalah tempat belajar misalnya. Nah, itu adalah murakkab atau frase. Nah, sementara kalimat atau kata itu sebaliknya jadi lafadz yang bagian lafadz itu tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Jadi misalnya ka itu di dalam lafadz kayu misalnya itu ka yang merupakan bagian dari kayu. Nah, itu kan tidak memiliki arti jadi tidak menunjukkan arti bagiannya, artinya tidak memiliki arti. Kemudian yu-nya juga tidak memiliki arti.
Nah, atau insan itu ya yang merupakan bagian daripada insan tidak memiliki arti, kemudian san juga tidak memiliki arti. Nah, baru memiliki arti itu kalau keseluruhannya ya, insan itu adalah manusia atau kayu ya. Nah, itu baru bisa memiliki arti. Nah, itu apa namanya, kata ya. Jadi ada lafad ya, ada murakkab, kemudian ada mufrad ya, atau ada frase, ada kata. Nah, kemudian yang lafad itu terbagi lagi ya. Ada lafad kuli ya, atau apa namanya, kata universal. Nah, kemudian ada lafad juz'i ya. Jadi ada apa, mufrad ya, mufrad kuli ya, mufrad kuli itu kata universal. Kemudian ada mufrad juz'i ya, kata individual. Nah, apa mufrad kuli itu atau kata universal itu? Nah, itu adalah lafad yang di dalamnya itu terdiri dari atau terkandung beberapa arti ya. Misalnya kemarin itu juga sudah disampaikan ya, sayur mayur. Nah, sayur mayur itu di dalamnya ya terdapat beberapa arti. Jadi ada kangkung, bayam, lobak dan sebagainya. Atau misalnya kata ya, kata juga merupakan mufrad kuli ya, atau kata universal. Di dalamnya mengandung beberapa arti. Itu bisa kata benda ya, kata kerja, kata sifat dan sebagainya ya. Atau juga kata rokok misalnya. Rokok itu kan bisa rokok jarum coklat ya, kemudian gudang garam, kemudian apa, super dan sebagainya. Nah, itu yang yang seperti itu disebutnya mufrad kuli ya, atau kata universal. Nah, sementara mufrad juz'i ya, atau kata individual itu yang hanya mencakup satu arti saja. Misalnya Muhammad, nah itu hanya Muhammad saja, tidak ada arti lain begitu ya. Atau misalnya Abdul Malik, nah Abdul Malik juga sama, itu hanya satu arti, jadi bukan Abdul dan Malik gitu. Nah, itu lafad individual. Nah, kemudian yang atau bukan lafad individual, itu kata ya, atau mufrad juz'i ya, mufrad juz'i, kata individual. Nah, kemudian yang kuli ya, yang mufrad kuli, yang kata universal, itu terbagi lagi. Ada kuli dzati ya, ada kuli dzati, universal substansia. Nah, kemudian ada kuli aridi ya, atau universal aksidensia ya. Nah, universal substansia ya, atau apa namanya, mufrad kuli dzati, itu ketika bagian-bagiannya itu tadi, arti-arti yang terkandungnya itu, atau ketika lafad itu ya, atau ketika kata itu menjadi hakikat ya, bagi bagian-bagian arti yang terkandungnya. Misalnya tadi kan ada sayur mayur. Nah, sayur mayur, nah itu sayur mayur itu menjadi hakikat dari kangkung ya, lobak, wortel dan sebagainya gitu. Nah, itu yang seperti itu namanya mufrad kuli dzati ya, mufrad kuli dzati, atau kata universal substansia. Nah, sementara
mufrad kuli aridi, ya, atau kata universal aksidensia. Nah, itu adalah ketika lafad itu, ya, tidak menjadi hakikat bagi arti yang terkandungnya. Misalnya bupati, nah itu kan di dalamnya mengandung banyak arti, ya, bisa namanya yang bupati itu Usman, ya, atau Hadi dan sebagainya. Nah, tetapi bupati itu bukan hakikat, ya, bagi Usman dan Hadi itu. Ya, buktinya kalau sudah tidak menjadi bupati, itu tidak disebut bupati lagi gitu. Nah, itu yang seperti itu adalah mufrad kuli aridi, ya, atau kata universal substansia, aksidensia, ya. Nah, itu pembagian lafad atau term. Nah, kemudian dilalah, ya, atau tanda, ya, dilalah atau tanda. Nah, dilalah atau tanda itu terbagi lagi kepada ada dilalah guer lafdiyah, begitu, ya, kemudian ada dilalah lafdiyah. Jadi ada tanda yang tidak berupa lafad, gitu, ya, tanda tidak berupa lafad. Jadi sesuatu yang menunjukkan sesuatu lain tapi tidak berupa lafad. Ya, tadi kan misalnya pucat. Nah, itu pucat juga bukan lafad, gitu, ya, bukan lafad, tetapi menjadi tanda ketakutan. Atau misalnya lampu merah itu juga bukan lafad, ya, tetapi itu menjadi tanda, ya, bahwa ketika lampu merah itu menyala maka kita harus berhenti, ya. Nah, itu dilalah goer labdiyah. Jadi tandanya itu tidak berupa lafad. Nah, itu ada 3 kan, ya. Ada dilalah goer lafdiyah akliyah, ya, jadi menunjukkan pada sesuatunya atau menjadi tanda, ya, bagi sesuatunya itu diketahui oleh akal. Nah, misalnya menunjukkannya makanan yang terhidang di atas meja, pada adanya yang menghidangkan, itu diketahui oleh akal. Jadi akal itu tidak mengerti kalau ada makanan di atas meja, ya, terhidang di atas meja, tidak ada yang menghidangkan, begitu. Nah, itu yang seperti itu adalah dilalah goer labdiyah akliyah, gitu. Jadi tanda bukan berupa lafad dan diketahui sebagai tandanya itu dengan akal, ya. Yang kedua ada dilalah goer labdiyah tobi'iyah, ya. Jadi tanda bukan berupa lafad dan diketahui sebagai tandanya itu berdasarkan kebiasaan. Misalnya kencangnya urat nadi itu menunjukkan demam, ya. Nah, jadi urat nadi itu atau kencangnya urat nadi itu menjadi tanda, ya, adanya demam. Nah, tetapi menjadi tanda adanya demam itu diketahui berdasarkan kebiasaan, karena memang biasanya ketika urat nadi berdetak kencang, itu demam, gitu. Nah, padahal bisa saja kalau sudah diperiksa ternyata bukan demam, begitu. Nah, kemudian ada yang dilalah goer labdiyah wad'iyah, ya. Jadi tanda, ya, bukan berupa lafad dan diketahuinya sebagai tanda itu berdasarkan kesepakatan. Ini tadi, ya, contohnya itu seperti lampu merah. Jadi lampu merah itu bukan lafad, ya, tanda, ya, tidak berupa lafad. Kemudian
menjadi tandanya ya bahwa ketika lampu merah itu menyala ya orang harus berhenti ya, atau kendaraan harus berhenti. Nah itu didasarkan pada kesepakatan gitu. Nah itu yang seperti itu namanya dilalah goer labdiyah wad'iyah gitu. Jadi tanda bukan berupa lafaz, berdasarkan kesepakatan. Nah kemudian ada yang dilalah labdiyah, ada yang dilalah labdiyah gitu ya, ada yang dilalah labdiyah. Jadi tandanya itu berupa lafaz. Kalau tadi itu bukan berupa lafaz ya. Nah kalau ini tanda berupa lafaz. Nah ini juga sama ya, terbagi 3. Ada dilalah lafdiyah akliyah, kemudian ada dilalah lafdiyah tabi'iyah, ada dilalah lafdiyah wad'iyah. Dilalah lafdiyah akliyah, jadi dilalah tanda berupa lafaz dan diketahuinya itu sebagai lafaz, sebagai tanda itu berdasarkan akal ya. Jadi misalnya adanya pembicaraan ya, adanya pembicaraan, nah itu tanda bahwa ada yang berbicara begitu. Nah dan itu diketahui oleh akal, sebab akal itu tidak mengerti kalau ada pembicaraan tapi tidak ada yang membicarakannya ya, atau tidak ada orang yang berbicaranya. Atau juga misalnya ada yang kedua ya, yang kedua itu adalah dilalah labdiyah tabi'iyah. Nah ini tanda berupa lafaz ya, tetapi menjadi tandanya itu diketahui berdasarkan kebiasaan. Misalnya rintihan aduh ya, nah itu kan lafdiyah ya, di situ ada bunyi bahasa begitu ya, ada bunyi bahasa. Nah itu menjadi tanda atas kesakitan, dan itu diketahuinya berdasarkan kebiasaan. Jadi biasanya memang ya orang yang berkata atau merintih aduh, nah itu biasanya kesakitan begitu. Nah kemudian yang ketiga, nah itu adalah dilalah labdiyah wad'iyah. Dilalah labdiyah wad'iyah. Nah ini tandanya berupa lafaz, kemudian menunjukkan pada sesuatunya itu berdasarkan kesepakatan. Jadi misalnya lafaz insan ya, atau manusia, itu menunjukkan pada hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah menjadi tanda ya, atau manusia menjadi tanda pada hewan atau hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah itu diketahuinya berdasarkan kesepakatan begitu, berdasarkan kesepakatan. Nah itu yang tadi itu sebetulnya disebut dengan konsep begitu ya. Jadi manusia yang memiliki hewan yang memiliki kemampuan berpikir, nah itu adalah konsep yang ada di balik lafad ya, lafad insan atau lafad manusia ya, term manusia di situ. Nah maka tadi kan lafad itu atau term itu merupakan perwujudan konsep dalam bentuk kata atau kata-kata. Nah itu pembagian dilalah ya. Kemudian soal mafhum ya, atau konsep dan fakta ya. Nah itu apa itu konsep juga sudah disampaikan. Jadi bahwa konsep itu adalah gambaran akal tentang sesuatu ya, atau gambaran akal terhadap sesuatu. Nah misalnya tadi lafaz insan ya, atau manusia, itu kan akal itu memiliki gambaran ya. Nah apa gambaran akal tentang insan? Nah itu kemudian gambarannya itu hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah maka hewan yang memiliki kemampuan berpikir itu adalah konsep
Ya, jadi konsep itu sekali lagi adalah gambaran akal tentang sesuatu. Nah, sementara fakta, ya, fakta itu adalah sesuatu yang tercakup oleh konsep pada realita. Jadi Usman itu kan, ya, Umar, ya, manusia-manusia itu, ya, Hasan dan sebagainya, itu adalah fakta, ya. Jadi sesuatu yang tercakup oleh konsep, ya, pada realita. Oleh konsep tadi, konsepnya itu adalah hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, faktanya itu adalah Usman, ya, Umar, Farid misalnya dan sebagainya, itu yang memiliki kemampuan berpikir, ya. Tapi pada realita, kalau konsep itu kan adanya di pikiran begitu, ya, karena tadi kan gambaran akal terhadap sesuatu. Nah, itu perbedaan konsep dan fakta, ya. Ini konsep dan fakta itu sebetulnya kalau di dalam teori bahasa itu ada yang disebut dengan teori tanda linguistik, ya, yang diajukan oleh Ferdinand de Saussure. Itu hampir sama, ya. Jadi ada setiap bahasa itu terdiri dari signifian, ya, signifian itu yang mengartikan yang wujudnya itu berupa runtutan bunyi, ya. Nah, kemudian ada signifi, ya, signifi. Nah, itu signifi itu yang diartikan yang wujudnya itu berupa makna. Jadi tadi kalau signifian, nah, itu lapad sebetulnya, ya, lapad. Nah, sementara signifi, ya, yang diartikan itu adalah konsep, ya. Nah, kemudian ada referen gitu. Ada referen. Referen itu ya misalnya mejanya tadi, misalnya ada lafadz meja, kemudian ada makna yang terkandung di dalam lafadz meja, ya, kemudian ada mejanya, ya, meja pada tataran realita gitu, ya. Nah, itu sebetulnya yang disebut dengan fakta. Nah, ini untuk sebagai perbandingan saja, ya, mudah-mudahan ini menambah pemahaman tentang konsep dan fakta gitu. Nah, ini untuk konsep dan fakta perlu kita bisa membedakan keduanya, ya. Jadi jangan sampai tertukar antara konsep dan fakta. Nah, pentingnya membedakan fakta dan konsep itu, atau konsep dan fakta itu sangat terlihat, ya, di dalam contoh diskusi yang di buku itu ada, ya. Jadi bahwa yang satu itu Khalid misalnya mengatakan bahwa Islam itu menghargai hak-hak perempuan. Nah, sementara Sa'ad itu membantahnya, ya. Apa dalilnya begitu? Pendapat Anda bahwa Islam itu menghormati hak-hak perempuan itu adalah salah. Nah, kemudian apa dalilnya? Ya, nah, kemudian Sa'ad menjawab, ya, karena Abdurrahman, ya, dia seorang Muslim itu tidak memberikan hak kepada istrinya. Nah, itu jadi ada dua yang berdiskusi, yang satu berbicara fakta, ya, Khalid satu berbicara konsep, yang satu berbicara fakta. Jadi di situ Khalid, ya, berbicara konsep, ya, berbicara konsep. Jadi bahwa Islam itu menghargai hak-hak perempuan, tetapi saat itu berbicara fakta, ya, berbicara Abdurrahman yang tidak memenuhi hak-hak istrinya gitu. Nah, dari sini biasanya terjadi kekeliruan begitu dalam satu hal, ya. Sehingga penting sekali ini bisa membedakan antara konsep dan fakta
ya. Jadi jangan sampai terjadi karena ada beberapa fakta ya bahwa fakta ya dari orang Islam itu, dari Muslim itu melakukan tindakan terorisme. Nah, kemudian disimpulkan menjadi bahwa Islam itu adalah teroris. Nah, itu adalah kekeliruan yang besar begitu. Nah, itu disebabkan tidak bisa membedakan antara konsep dan fakta. Nah, itu saya kira tentang konsep dan fakta ya. Kemudian hubungan antar lafadz ya. Nah, hubungan antar lafadz itu ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan tabayun ya. Jadi hubungan antar lafadz atau term itu ada yang disebut dengan tabayun. Di mana ada dua lafadz ya, ada dua lafadz atau dua term yang berlawanan secara sempurna. Jadi tidak akan pernah bertemu ya. Misalnya kata Muslim dengan Kristiani itu tidak akan bertemu gitu. Nah, kalau dia Muslim itu sudah pasti bukan Kristiani, dan sebaliknya kalau Kristiani itu tidak mungkin Muslim gitu. Ya, atau misalnya antara lafadz ya, atau term kafir dan mukmin. Jadi kalau kafir pasti dia bukan mukmin ya, kalau mukmin pasti bukan kafir. Nah, itu yang seperti itu adalah tabayun ya, dua lafadz yang berlawanan secara sempurna tidak akan pernah bertemu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tasawi ya. Nah, kalau tasawi ini adalah dua lafadz yang satu ya dengan yang lainnya ini bertemu ya, tetapi pada fakta bukan pada konsep. Misalnya kenabian dan kemaksuman. Nah, kenabian itu secara konsep itu kan berbeda. Kenabian ya kenabian gitu. Ya, orang yang diutus untuk menguatkan syariat sebelumnya. Nah, kemudian kemaksuman juga berbeda ya. Kemaksuman itu artinya terjaga ya. Maksum itu terjaga dari salah dan dosa. Nah, jadi ini adalah dua konsep yang berbeda tetapi bertemu pada fakta gitu. Ya, misalnya pada Nabi Muhammad ya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah fakta daripada kenabian ya. Nabi itu kan banyak ya, ada ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Nah, itu bertemu ya pada Nabi Muhammad misalnya. Jadi di situ ada kenabian, ada maksum. Jadi setiap Nabi makanya maksum gitu. Atau setiap yang maksum itu Nabi. Jadi tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Jadi kalau ada orang yang berbicara ya bahwa imam-imamnya itu maksum, nah itu adalah keliru begitu. Ya, sebab kenabian dan kemaksuman itu ya itu hanya bertemu pada bertemu pada fakta gitu ya, bertemu pada fakta. Jadi kenabian dan kemaksuman. Jadi kalau maksum itu pasti nabi ya, dan setiap nabi itu adalah maksum. Nah, itu yang seperti itu adalah tasawi ya, tasawi. Ya, atau misalnya kemarin sudah disampaikan juga antara manusia dan tertawa ya. Nah, kemudian ada umum khusus mutlak ya. Umum khusus mutlak itu ini ada dua lafadz yang satu lafadz itu lebih umum dari yang lainnya dari berbagai sisi begitu. Nah, dan yang satunya menjadi bagiannya. Misalnya mata uang ya dengan rupiah. Nah, mata uang itu lebih umum dari rupiah. Rupiah itu menjadi bagian dari mata uang ya, maka setiap rupiah itu adalah mata uang, tapi tidak setiap mata uang adalah rupiah karena ada mata uang yang lain. Ya, ada dolar ya, kemudian ringgit, peso dan sebagainya itu. Ya, atau misalnya agama ya dan Islam. Nah, agama juga lebih umum dari Islam dari berbagai sisinya.
Ya, Islam menjadi bagian dari agama. Jadi setiap Islam itu adalah agama, tetapi tidak setiap agama itu Islam, karena ada agama-agama yang lain. Nah, itu yang seperti itu adalah umum khusus mutlak. Nah, kemudian ada umum khusus min wajhin. Ya, ada umum khusus min wajhin. Jadi umum khusus dari satu sisi. Ya, sementara nanti dari satu sisi yang satunya lebih umum. Misalnya Muslim dengan bangsa Arab. Nah, Muslim dengan bangsa Arab satu sisinya itu lebih umum. Ya, Muslim itu lebih umum dari bangsa Arab, karena yang Muslim itu bukan hanya bangsa Arab saja. Ya, ada bangsa Indonesia, Malaysia, Pakistan dan sebagainya. Itu, tetapi di satu sisi, ya, bangsa Arab itu bisa lebih umum daripada lafadz Muslim. Ya, karena bangsa Arab itu tidak hanya Muslim, tapi juga ada yang non Muslim gitu. Ada Kristen, ya, kemudian ada Yahudi begitu. Nah, itu adalah contoh dari umum khusus min wajhin. Nah, ini hanya mengulas lah ya pertemuan kemarin. Ya, mudah-mudahan ini menambah pemahaman ya. Nah, kemudian tadi ya itu ada yang yang kelewat ya tadi, bahwa dilalah lafdiyah itu terbagi lagi ya. Jadi dilalah lafdiyah wad'iyah. Nah, itu dilalah lafdiyah wad'iyah, jadi tanda yang berupa lafad kemudian menjadi tandanya itu berdasarkan kesepakatan. Nah, itu terbagi lagi kepada 3. Ada dilalah lafdiyah wad'iyah mutobakoh, kemudian ada tadomuniyah ya, kemudian ada iltijam gitu. Nah, lafad atau dilalah lafdiyah yang mutobakoh itu ketika lafad difahami atau dipakai untuk makna utuh ya, makna utuhnya atau maknanya secara utuh. Misalnya Al-Quran itu dipakai untuk satu kitab Allah ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan untuk bagian-bagiannya ya, misalnya beberapa surat ya, atau misalnya keseluruhan kitab Allah begitu. Nah, itu namanya dilalah mutobakoh ya, dilalah mutobakoh. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dilalah tadomuniyah. Nah, ini ketika lafad itu ya digunakan atau dipahami untuk bagiannya gitu ya, untuk bagiannya. Misalnya seperti di dalam ayat Al-Quran itu yaj'aluna asobi'ahum fi adhanihim ya minas sawaiki hadarul maut. Nah, mereka itu menjadikan tangannya itu menjadikan usbu ya, asobi itu menjadikan jari ya, jari-jari itu di telinganya. Nah, itu maksudnya bukan jari-jari itu, karena kalau jari-jari tangan itu kan tidak akan susah ya untuk diletakkan di lubang telinga itu, tapi itu maksudnya anmilah gitu, jadi ujung jari. Nah, jari dipahami atau digunakan untuk bagiannya di situ anmilah, itu namanya dilalah tadomuniyah ya, jadi menjadi tanda untuk makna bagiannya ya, untuk makna bagiannya. Nah, kemudian ada dilalah iltijamiyah. Kalau dilalah iltijamiyah itu ya ketika lafad itu digunakan atau dipahami untuk makna lazimnya ya, atau makna konsekuensinya. Misalnya Hitler ya, Hitler itu kemudian digunakan atau dipahami untuk makna diktator begitu. Padahal kan Hitler dengan diktator itu satu yang berbeda ya, atau dua lafaz yang berbeda. Hitler itu presiden Jerman ya. Nah, tetapi kemudian dikenal sebagai diktator. Nah, sehingga diktator itu menjadi makna
lazimnya begitu ya. Nah itu seperti itu disebut dengan dilalah iltijamiyah ya. Atau misalnya ketika misalnya lafadz Soeharto itu dipahami atau digunakan untuk orde baru misalnya. Nah itu adalah dilalah lafdiyah wad'iyah iltijamiyah ya. Jadi ketika lafadz dipahami atau digunakan untuk makna konsekuensinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mengulas materi kemarin. Ini mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, dan kalau memang masih bingung ya atau masih belum paham, bisa dilihat kembali di dalam bukunya ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan melalui grup ya, melalui grup WA. Ya itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.